Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Obrolin Unamin bersama saya, host Teguh Hidayat Iskandar Alam. Nah teman-teman, Sobat Unamin, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan nanti memperkenalkan diri. Mungkin saya langsung saja ya ke orangnya. Silakan Prof. Ika memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unamin. Perkenalkan nama saya Asosiat Profesor Dr. Ika Safitri Windiarti, Sarjana Teknik, Master of Engineering, PhD. Saya adalah Dekan atau Dean Faculty of Business Management and Information Technology, University Muhammadiyah Malaysia atau UMAM. Jadi UMAM ini adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTMA yang dimiliki oleh Muhammadiyah Indonesia yang didirikan di luar negeri, yaitu di negara tetangga kita di Malaysia. Nah, mantap. Eh, Kebetulan Prof. Ika ini adalah profesor supervisor saya di S3. Nah, teman-teman, ini kita akan ngobrol-ngobrol asik nih. Karena kebetulan Prof udah sampai sini, saya mau nanya-nanya nih Prof. Kita ngobrolin tentang UMAM. Ya, Jadi ini saya mahasiswa UMAM sekarang. ya, Jadi saya juga saya sekarang sobat UMAM. ya. Nah, mungkin Prof bisa infokan kan UMAM ini kan sekarang fakulti dan prodinya ini yang S3, prodinya nih S3. Betul. Apakah akan terbuka untuk yang S2? Mungkin sobat-sobat Unamin mungkin kalau pengen kayak Pak Teguh juga kuliah di Malaysia yang S2-nya gitu. Siapa Ya, tahu nanti bisa jenjang S3-nya sekalian. Mungkin bisa ngobrol sedikit tentang UMAM, Prof. ya, oke. Jadi kalau di Malaysia itu pendirian perguruan tinggi boleh dimulai dari program S3 dulu ya. Program S3 untuk kasus di UMAM kita memikirkan untuk prodi-prodi yang dengan tentu saja biaya operasional yang Hmm. tidak terlalu tinggi ya. I have to say this because kenapa harus S3 dulu gitu kan, mungkin Mhm. ada pertanyaan kan. Kita secara logis, secara feasibility studies bahwa UMAM harus membuka program dari mulai S3 dulu. Hmm. Kemudian insya Allah mohon doanya juga Sobat Unamin, 2025 bulan Maret kita akan membuka 2 program studi baru, Mhm. master ya, Master Master S2. of Business Administration (MBA) dengan Master of Computing. Jadi Oh, oke. lulusan manajemen dan lulusan IT yang konon kabarnya saya dapat bocoran mahasiswa terbanyak gitu ya di Unamin ini, kalian punya kesempatan untuk bisa studi di UMAM gitu ya. Jadi dengan gelar luar negeri Luar gitu, negeri, betul. kalian dengan biaya yang juga tidak terlalu mahal dan mungkin Jaraknya juga akan ya jarak juga tidak menjadi masalah ya karena masih Asia Tenggara juga. dua kali flight saja kan Ya, dari 2 kali Sorong ke flight ya. Jakarta, kemudian sambung Jakarta ke Kuala Kuala Lumpur. Lumpur, kemudian eh, Kereta udah langsung tuh. ya, saya dengar juga akan ada apa namanya format beasiswa Oke. dari baik itu dari pimpinan pusat Muhammadiyah Mm. ataupun mungkin mudah-mudahan ada kebijakan dari Yang Rektor internal. Unamin yang akan mengirimkan lulusan S1 IT atau manajemen Unamin untuk disekolahkan di UMAM. Wih, Saya tunggu di sana nanti. mantap nih. Ini jadi teman-teman sobat Unamin kan yang teknik informatika dan manajemen khususnya nih bisa lihat bahwa sebenarnya peluang untuk kuliah di luar negeri itu ada. Cuman kita selalu berpikir lokal sehingga di sini-sini aja deh gitu. Nah, karena gini Prof, ini kecenderungan anak sekarang yang IT itu yang introvert, yang Mm-mm. sukanya ngoding. Ya, Padahal dengan adanya AI, ini muncul apa sih namanya percabangan ilmu mata kuliah yang baru ya atau bidang-bidang pembelajaran yang baru gitu ya. ya betul. Nah, eh, ngobrol lagi tentang UMAM nih, Prof. UMAM ini kan berdirinya resmi menerima mahasiswanya ini baru 2024 ya. Betul. Terus merencanakan untuk akreditasi unggul itu kapan? Terus mungkin bisa cerita sedikit semua dosennya ini berapa persen Indonesia, berapa persen Malaysia, terus bahasa yang digunakan di sana tuh untuk pembelajaran seperti apa? Oke. Gitu. Jadi yang agak membedakan sedikit ya antara sistem akreditasi di Indonesia dengan di Malaysia adalah kita tidak ada yang istilahnya unggul baik sekali atau baik. Hmm.
Yang ada adalah professional accreditation itu di awal pendirian prodi. Jadi kalau borang atau formulir-formulir yang kita sediakan itu tidak cukup untuk professional accreditation, maka prodi itu tidak jadi dibuka. Oh, langsung gitu Ya, ya. tapi ketika sudah memenuhi maka dia akan dibuka prodinya, boleh menerima mahasiswa dan diberikan status professional accreditation. Oh, oke. Kemudian 2 tahun setelah operasional, maka kita sebagai institusi ya, DIN dan Prodi akan menyiapkan dokumen untuk full accreditation. Oke, Jadi jadi akreditasi penuh. professional accreditation dan full accreditation. Ya, full accreditation. Ketika sudah Oke. full accreditation, maka sudah sepenuhnya beroperasional dengan full accreditation begitu. Berarti kita bisa bilang bahwa kuliah di UMAM itu satu akan full accreditation insya Allah, amin. Ya, Yang pertama, terus yang kedua jaraknya nggak jauh-jauh amat dari Indonesia. betul. Terus yang ketiga biayanya sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan kuliah di dalam negeri, ya kan? Nah, terus yang keempat secara bahasa. Oke. Nah, bahasa tuh gimana? Ya. Untuk saat ini UMAM sebetulnya ya dari pemerintah Malaysia sendiri tidak mensyaratkan bahasa itu harus setara IELTS atau setara harus mengambil TOEFL gitu ya. Tapi dengan minimum kriteria bahasa ya, salah satu yang disarankan adalah English Core dari British Council dengan level B2 atau B2. Itu mungkin setara dengan TOEFL 500 sampai 550 lah. Itu teman-teman sudah bisa menjadi mahasiswa di UMAM gitu. Jadi sebenarnya kuliah di luar negeri itu tidak sesulit itu. Betul. Saya mungkin bisa cerita sedikit pengalaman karena di awal itu saya udah berpikir yang aduh ini kuliah di luar negeri nih walaupun Malaysia juga tetap kesulitan ya, misalnya nanti gimana nyusunnya, bahasanya, proposalnya, gimana sih, pusing gitu. Mungkin kalau ngobrol-ngobrol doang sama teman-teman yang baru ketemu bisa menyesuaikan adaptasi. Tapi begitu menyusun akademik proposal, aduh ini gimana cara nyusunnya? Ternyata kembali lagi ketika kita bisa paham konteks, kemudian kita bisa memahami bagaimana menyusunnya dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, maka akan lebih mudah karena kita akan dibantu dengan AI juga. Betul. Dan juga sekarang zamannya kan udah ada proofreading. Ya. Kita boleh pinjem lah teman-teman yang mungkin dari teman-teman sobat Unamin yang IT level bahasa Inggrisnya masih belum mumpuni banget, tapi bisa minta tolong teman yang bahasa Inggris. Ya, betul. Bisa proofread tesisnya itu nanti akan lebih better lah. Nah, jadi saya awalnya tuh kesulitan itu, tapi begitu saya lihat ternyata profesor juga paham dan mengerti bahwa ya udah susun dalam bahasa Indonesia dulu, terus nanti kita translate dalam bahasa Inggris. Jadi sehingga tadi itu nggak jadi masalah lagi. Ya, gitu. tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Nah, apalagi kembali lagi dengan bantuan teknologi tadi. Bantuan teknologi, ya betul, itu lebih enak. Nah, Prof, kita ngomong masa kecil nih, jadi ini sedikit ini tentang kehidupan nih. Prof, ini kan saya kemarin diceritain ada sedikit cerita Palangkarayanya, ada sedikit cerita Tegalnya, ada sedikit cerita Jakartanya. Agak bingung nih, Prof. Terus Australia pas kuliah ini kayak kemana-mana gitu. Ini jadi sebenarnya waktu kecil tuh di mana, terus remajanya di mana, terus sekarang domisili di mana gitu, Prof. Oke. Ini lebih santai biar sobat Unamin tahu nih. Oh, menjadi seorang IT itu bisa kemana-mana loh. Iya, oke. Jadi saya ini berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah ya. Kalau biasanya untuk bercandaan saya ini sebenarnya keturunan Portugal. Iya, jadi Portugal. ibu dari Purwokerto, bapak dari Tegal. Ya, baru jadi dengar keturunan Portugal. Makanya kalau galnya Tegal, oke, tapi ini Portugal. Ya, jadi ibu saya dari Purwokerto, bapak saya dari Tegal, kemudian saya lahir di Purwokerto, gitu ya. Mungkin orang-orang mengenalnya sebagai temannya Pak Mas Rektor, Pak siapa? Jebul. Iya, betul. Ini nyampe nanti ya ke nyampe ke UMP podcastnya. Halo Pak Jebul. Ya. Nah, kemudian
Saya menghabiskan masa TK, SD, SMP, SMA di Tegal. Hmm. Kemudian sebenarnya sebelum saya kuliah di UGM, saya kuliah di Bandung dulu. Oh, oke. Saya kuliah di Bandung. Jadi pertama kali meninggalkan kota Tegal untuk hidup mandiri adalah di Bandung waktu itu. Oh, Di baru setelah lulus SMA baru ya? Baru keluar Iya, ya? baru keluar dari Oke. kota. Jadi masih culun-culunnya gitulah ya. Jadi masuk ke STT Telkom. Sekarang mungkin dikenal sebagai Universitas Universitas Telkom Telkom ya. ya, universitas yang juga sudah world class juga itu ya. Nah, kemudian setelah lulus dari STT Telkom, program studi D3 Teknik Telekomunikasi, kemudian saya melanjutkan di UGM S1 gitu. Saya ambil S1 Elektro di UGM. Kemudian setelah lulus dari Elektro UGM, jadi cita-cita saya dari kecil itu memang pengen jadi dosen Hmm, gitu, believe it or not. Jadi dapat dari mana inspirasi itu? jadi inspirasinya itu dari ibu saya, seorang guru. Oh, oke. Bapak saya walaupun beliau adalah PNS tapi juga menjadi dosen terbang ya, kalau dulu istilahnya dosen terbang, Iya, dosen dan terbang. mengajar di beberapa institusi baik itu sebagai trainer ataupun jadi dosen secara formal gitu ya. Jadi saya pikir gini, kayaknya menarik juga nih sebagai dosen gitu. Waktu itu belum ada bayangan untuk profesi lain gitu. Oh ya, Ya. kayaknya dosen ini menarik gitu kan. Nah, waktu itu sebenarnya ini ada cerita serunya di sini Ya, ya. boleh. Mungkin bisa menginspirasi Sobat Unamin. Jadi saya kemarin waktu di Makassar, jadi sebelum saya ke Unamin, saya ke Unismu Makassar. Saya juga bercerita di sana bahwa ini saya tanya dulu nih Sobat Unamin, ada nggak yang merasa salah jurusan? Atau yang merasa jurusan yang diambil sekarang atau studi yang diambil sekarang tidak sesuai dengan keinginannya? Itu adalah saya. Tadi saya mau Jadi bilang itu yang tadi dari UGM-nya tuh, oh ternyata elektro terus. iya, jadi sebenarnya saya itu lebih minat ke ilmu-ilmu biologi, pertanian gitu Tadi aslinya. elektro, tadi Waktu SMA-nya gitu. Jadi Oke. nilai biologi saya itu 90, 95 gitu. Compare to matematika fisika yang tidak terlalu bagus menurut saya ya. Tapi kemudian bapak saya menginginkan, saya terlahir dari keluarga kedua belah pihak adalah yang diarahkan oleh orang tua untuk mengambil menentukan masa depan gitu ya. Ini mungkin tidak applicable di semua keluarga, tapi keluarga bapak dan ibu saya memang polanya seperti itu. Anak harus menurut apa kata orang tua Sama. gitu. Nah, Zaman dulu mungkin seperti itu ya. iya, jadi karena gini mungkin ya, dengan keterbatasan yang ada, Informasi ya resource juga. dan informasi, maka orang tua menginginkan anaknya untuk memiliki masa depan yang investasinya ini akan mendatangkan Menghidupi keuntungan juga. balik gitu. Iya. Jadi keuntungan balik mungkin bukan untuk orang tua, tapi anak Ya, ini si anaknya. bisa menghidupi dengan layak gitu, dengan latar belakang pendidikannya itu. Sehingga bapak saya minta, pokoknya kamu harus elektro gitu, secara spesifik elektro. Oke, baiklah, sebagai anak yang baik dan menurut, saya memang dari dulu tidak pernah melawan orang tua gitu ya. Jadi orang tua saya bilang, kamu elektro ya? Iya. Dengan berat hati saya katakan iya. Dan itu memang menjalaninya tidak mudah, sangat tidak mudah buat saya. Sempat ups and down. Saya kemarin cerita, mungkin teman-teman sekarang jarang yang ada pernah dapat nilai D dan E. Tapi kalau saya dari A, B, C, D, E, menurut saya ini bukan hal yang memalukan, karena itu adalah pelajaran untuk hidup saya. Saya sudah pernah mengalami dapat nilai 5 nilai itu. A, semuanya. B, C, D, E, saya sudah pernah mengalaminya. Dan saya mengambil hikmah dari itu semua gitu. Jadi setiap misalnya saya dapat nilai jelek, oh apa yang harus saya lakukan di semester depannya untuk mengulang mata kuliah ini supaya saya tidak mengulang kebodohan yang sama. Jadi begitu. strateginya ya di Ya, atas saya dasar pelajari. itu strateginya. Dan justru fun fact-nya adalah saya sering kali kalau saya tidak ada chemistry dengan dosen, itu saya give up. Pokoknya udahlah, saya nggak bisa belajar misalnya ini ya, statistik dengan dosen A. Saya pasti gagal gitu. Itu mungkin mindset yang salah sih untuk sebagian Oke. orang, tapi itulah saya. Jadi biarlah yang ini gagal aja lah gitu.
gagal aja, tapi semester depan saya harus mengambil mata kuliah dengan Bapak S gitu ya. Mungkin tadi Bapak A, sekarang saya ngambil dengan Bapak S. Walaupun dosennya killer, tapi saya rasa saya dapat chemistry-nya dengan Bapak itu. Maka semester Oke. depannya saya mengulang dan saya bisa mendapatkan nilai A gitu. Mantap Gitu. banget. Tapi ini tidak harus dicontoh ya, maksudnya Iya. kan ini masing-masing orang Iya, masing-masing gitu orang, ya. ya betul. Nah, kemudian setelah saya Lulus UGM. belum lulus nih, ceritanya kan tadi struggle nih Struggle, dengan ya, pilihan orang tua tadi. Tapi yang saya pegang prinsipnya adalah kalau nurut orang tua, insya Allah Insya Allah hidup ada kita jalannya. akan berkah gitu. Benar. Jadi ini pesan moral yang sangat saya garis bawahi kalau saya menyampaikan kepada teman-teman yang sekarang sedang menempuh pendidikan gitu ya. Jadi kalau orang tua bilang kita nurutin saja gitu. Bahkan agama kita kan juga mengajarkan seperti itu kan. Betul. Jadi selama orang tua tidak mengajari kita untuk ingkar kepada Allah, maka kita harus ikutin kita apa kata orang tua kita itu gitu. Jadi dan juga selain itu saya punya prinsip saya harus membanggakan orang tua Oke. gitu. Jadi proses terpuruknya itu di semester 1 semester 2 lah yang saya banyak mengulang itu ya. Mungkin karena denial juga, maksudnya saya nih nggak pinter nih di elektro nih, saya nggak bisa gitu. Nah itu, tapi alhamdulillah semester 3 saya bangkit. Dan saya menyadari bahwa saya tidak bisa terus-menerus seperti ini. Saya adalah anak pertama, cucu pertama, harus menjadi contoh untuk adik-adik dan sepupu-sepupu saya. Dan juga nggak mungkin saya mempermalukan orang tua saya sendiri yang sudah membiayai perkuliahan saya gitu ya. Jadi bangkit. Dan alhamdulillah lulus dari UGM dengan IPK 3,44. Buset. Ya, itu tidak mudah. Tidak ya, mudah tidak ya. mudah. Tidak mudah untuk Kalau saya. mulus saja nggak apa-apa. Masalahnya udah sempat begini. Iya, ada ups and down-nya Iya. gitu. Sehingga 3,44 dengan 1 nilai C. Saya biarkan aja yang C, yang lainnya A, B gitu ya. Yang C udahlah memang Tapi nggak ada saya dendam sama dosennya yang C itu. enggak. Karena saya paham bahwa untuk di kelas beliau kalau untuk dapat nilai C itu umum, B itu ya oke lah bagus, A itu harus yang excellent banget baru bisa dapat A gitu. Jadi saya lah saya cukup C, banyak juga temannya yang C mata kuliah itu gitu. Nah setelah lulus S1 seperti cita-cita saya tadi, saya ingin menjadi dosen. Kemudian konsultasi dengan beberapa kakak tingkat gitu ya yang sudah lebih dulu menjadi dosen. Saya bertanya, kalau misalnya mau jadi dosen, saya bagusnya tinggal di kota mana? Saya bilang, saya cari kerja di mana gitu. Apakah saya bertahan di Jogja atau saya cari kota lain atau seperti apa? Nah banyak menyarankan waktu itu untuk saya ke Jakarta. Gitu. Jadi dari Jakarta Jogja aja, dari Jogja, Jakarta aja. Di Jakarta banyak opportunity untuk jadi dosen. Di sana kampus banyak gitu. Otomatis kan banyak lowongan, jadi banyak kesempatan kita untuk menjadi dosen. Jadi begitu lulus bulan Mei ya, kemudian bulan Juninya saya sudah dapat tawaran offering untuk menjadi dosen di salah satu sekolah tinggi manajemen informatika di daerah Jakarta Timur. Kemudian bersamaan dengan itu juga saya mengajar di sebuah kampus swasta juga di Bogor. Dan semester yang sama juga saya semester depannya saya diterima juga sebagai dosen di sebuah universitas di kawasan Pondok Indah. Jadi dalam waktu yang bersamaan saya pegang 3 kampus. Dan di Jakarta dan di Bogor. Jadi itu ya, itu mobilitasnya sangat tinggi, tapi saya jalani dengan semangat gitu ya. Walaupun harus mengatur waktu sedemikian rupa gitu. Tapi alhamdulillahnya 3 institusi ini mengerti dan saya bisa mengatur jadwal dengan baik gitu. Jadi hari apa dan hari apa, kalau nggak salah Selasa dengan Kamis di Jakarta Timur gitu kan. Hari gitu. Jumatnya di Bogor. Jadi waktu tahun 2003 itu untuk menjadi dosen belum diwajibkan untuk memiliki kualifikasi pendidikan S2. Jadi S1 sudah boleh tahun menjadi berapa? dosen. 2003. 2003, Ya, sekitar 21 tahun yang lalu. Iya, 21 tahun yang lalu. Nah,
Saya lulusan S1, saya menjadi dosen di Jakarta. Kemudian qadarullah di Jakarta ketemu dengan eh, salah satu kaprodi di kampus yang tempat saya kerja, dan kemudian dijodohkan oleh Allah ya. Jadi kami berjodoh di situ dengan tanpa melalui proses yang panjang. Jadi tiga bulan kenal langsung menikah. Terus kemudian diajak sama suami, kebetulan suami orang Kalimantan, untuk tinggal di Kalimantan Oke. gitu. Which is sebenarnya tidak mudah untuk Iya, saya karena betul. biasa di Jawa. Jawa, di kota besar. Kemudian Heeh. saya tidak punya gambaran, punya sih gambaran waktu menikah kan saya ke sana gitu. Cuman kan itu untuk holiday ya, nggak Holiday. tahu kalau untuk tinggal di Tinggal sana di sana seperti seperti apa apa? gitu. Nggak ada keluarga, nggak ada apa ya? Iya betul. Nah sehingga pindah ke Kalimantan, waktu itu di Kalimantan Timur. Tapi ternyata saya kemarin juga ada bicara di forum Stadium General kita bahwa teman-teman yang tinggal di luar Jawa ya, di provinsi atau pulau tertentu Daerah. itu punya privilege berupa geographical privilege kalau menurut saya ya, kalau istilah saya. Jadi diuntungkan secara geografis teman-teman yang dari Papua, Maluku, Sulawesi, karena biasanya kita punya keistimewaan untuk hal-hal tertentu yang tinggal di luar Jawa. Salah satunya adalah kuota beasiswa. Kuota Ya. beasiswa. Jadi Ini waktu enak. itu Iya, benar. sudah mulai akan diberlakukan bahwa dosen itu harus S2 Oke. gitu. Nah sementara suami saya sudah S2 kan di Jakarta, jadi dia aman, sudah aman. Saya yang tidak aman gitu kan, karena waktu itu kalau tidak S2 berarti alih fungsi menjadi tendik kan, Iya, betul. menjadi orang kantoran gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya kita coba untuk melamar beasiswa. Jadi kebetulan, nah ini juga yang menariknya adalah saya itu aktif sekali mengikuti forum-forum sosialisasi beasiswa. Oke. Jadi mencari Jadi infonya dapat sosok-sosok, di forum. ya forum, dan sosok-sosok inspiratif yang pernah menerima beasiswa gitu loh. Oke. Mostly sih perempuan ya, karena saya pikir ya kalau kuliah di luar negeri laki-laki wajar lah, dia Ya. kan nggak ngurusin mencuci, menyuapin benar. anak, memasak dan lain-lain. Nah kalau ibu-ibu ini gimana yang punya anak gitu. Ternyata saya ada beberapa referensi tokoh-tokoh penerima beasiswa yang ternyata dia bisa kok gitu sebagai wanita menjalankan peran sebagai ibu, sebagai pelajar S2 dan S3, studinya sukses dan keluarganya berjalan dengan wajar dan normal gitu. Kemudian di tahun 2006 saya apply beasiswa, 2 beasiswa sekaligus, karena waktu itu ya ada formulirnya diisi pakai tangan loh, tulis tangan. Oke, Dan masih dikirim zaman itu lewat ya. pos. Iya, dikirim lewat pos ke Jakarta. Kalau sekarang kan S2 ngisi ya? S2 ya. Sekarang kan ngisi ini kan Form online form kan, online form yang sudah disediakan gitu. Nah, kemudian saya mengisi formulir itu, beasiswa APS Australian Partnership Scholarship dan STUNET, studi Nederland Belanda. di Belanda. Jadi Australia dan Belanda, alhamdulillah ternyata dua-duanya diterima. Oke. Diterima dua-duanya. Tapi yang Belanda ini dari awal sudah dikasih tahu bahwa di CV saya kan ada saya punya anak umur 1 tahun. Terus kemudian disampaikan bahwa untuk studi ke Belanda tidak bisa tidak bisa bawa keluarga. Jadi kamu harus berangkat sendiri. Oke. Kemudian yang untuk Australia kamu boleh bawa keluarga. Nah, akhirnya setelah dimusyawarahkan di tingkat keluarga, maka kita putuskan untuk ambil yang Australia. Karena bisa sama keluarga. Jadi di Australia saya berangkat tahun 2007 bulan Juni. Terus kemudian sebelum selesai studi S2 saya sudah mulai ngelamar juga beasiswa S3. Hah, sebelum selesai? Sebelum selesai. Oh, jadi habis S2 langsung S3 ya? Iya, jadi semester 3 S2 saya tuh saya ambil program yang 2 tahun.
Oke. Jadi di University of Adelaide, teman-teman nanti mungkin kalau berkesempatan lihat di Google gitu ya, Google Map, Adelaide itu letaknya di Australia Selatan. Kenapa saya pilih kota Adelaide? Karena Adelaide itu kotanya sepi. Ternyata saya fans of kota yang sepi, tidak terlalu suka kota yang ramai. Kotanya tidak terlalu ramai dan cocok untuk study. Belajar. Dan berkeluarga juga cocok karena biaya hidup tidak terlalu tinggi Ini saya gitu. cocok karena Perlis kayak gitu. Iya betul, makanya saya cocok banget di Perlis tuh. Iya, benar. Nah setelah itu apa namanya, saya di Adelaide ini 1 tahun sebenarnya sudah boleh lulus Oke. Master of Engineering. Tapi saya ambil program yang S2 2 tahun karena saya mau riset. Oke. Jadi di tahun terakhir saya riset. Nah setelah selesai 2 semester, saya mendapatkan info bahwa ada beasiswa nih untuk S3. S3. Ya udahlah coba-coba melamar gitu. Coba-coba melamar ternyata dapat. Dapat Sementara S2-nya belum selesai tapi sudah diputuskan saya dapat beasiswa S3. S3. Nah, setelah itu tapi saya minta untuk ditunda sampai saya Selesai. wisuda. Oke. Ya udah setelah wisuda terus pulang sebentar untuk mengurus visa student yang baru, terus berangkat lagi untuk S3. S3-nya di Australia. Di kota yang sama tapi universitas yang berbeda. Berbeda. Ya, Jadi untuk urus visanya itu berarti kembali Indonesia dulu. ke Indonesia dulu Oh, untuk oke. mengurus visa gitu. Yang apa? S3 ini bidangnya, Prof? S3 bidangnya Electrical and Information Engineering. Oke, langsung Ya. inline yang tadinya nggak Iya. nyambung, ini langsung nyambung Iya, ya. langsung nyambung. Di S3-nya Karena ya. gini, zaman saya S1 dan S2 itu elektro itu masih sangat Iya. dominan ya Dominan, untuk betul. engineering gitu ya. Betul. IT sudah mulai berkembang tapi ya masih belum terlalu masif lah gitu. Iya. Tapi ketika tahun 2009 saya memulai kuliah S3 saya, which is itu berapa tahun yang lalu tuh ya, 15 tahun 15 yang tahun yang lalu, lalu. itu udah mulai tuh perkembangan teknologi informasi itu sudah mulai sangat masif Iya, gitu, masif sehingga ya. saya berpikir saya harus melebarkan sayap saya gitu, tidak hanya mempelajari elektro tapi juga ke information engineeringnya gitu, Oke. supaya juga nanti ketika di dunia pekerjaan saya bisa lebih fleksibel seperti itu. I see. Oke, jadi Prof, yang saya mau tanyakan selanjutnya itu kan biasanya kalau keluar negeri itu, keluar di luar negeri apalagi ada yang homesick karena culture shock. Nah, yang paling bikin culture shock pada saat memutuskan untuk kuliah di luar negeri itu apa? Kan ini borong keluarga juga ke sana, Betul. bawa keluarga juga. Yang tidak bawa keluarga saja culture shock gitu. Nah, yang paling apa, Prof? Oke. Yang pertama ya, yang membuat saya culture shock memang saya rasa semua orang Indonesia juga sudah menyadari bahwa kita terkenal dengan rubber time, jam karet. Benar. Ya, jadi apa namanya, di Australia itu kalau acara jam 10:15 kita sudah ada di tempat. Oke. Dan kita akan sangat merasa bersalah sekali kalau Lewat dari jam 10. Jadi misalnya pukul 10 kurang 5 kita datang saja sudah banyak orang yang datang gitu. Oke, 10.15 itu udah mentoknya ya. 10 kurang 15. Oh, maksudnya lebih 15 itu sudah sangat bersalah sekali karena biasanya tepat waktu. Jadi 15 menit sebelum acara kita sudah ada di venue gitu. Nah, jadi fun fact-nya adalah kalau misalnya ada undangan, yang ngundang orang Indonesia, undangan pukul 9 pagi gitu ya. Kita tanya dulu, 9 pagi Indonesia atau Australia? Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau 9 pagi Indonesia ya udah dari Santai-santai. rumah 9.30 gitu. Iya. Justru kan ada keseganan kita untuk datang tepat waktu. Misalnya ini juga aneh sebenarnya ya di kita nih. Misalnya acaranya biasanya kan di sana nggak jauh-jauh dari makan-makan gitu ya. Benar. Kalau undangan jam 9 terus kita datang kayak 9 kurang 15, tuan rumah belum siap, Iya, belum siap gitu. Atau kan kayak gitu biasanya. Kayak kelihatan rajin banget mau makan gitu kan. Jadi malah justru nggak enak sendiri gitu. Nah, tapi kalau di Malaysia, kalau di Australia
kalau walaupun orang Australia ngundang makan-makan, tetap kita harus tepat waktu juga. Oh, Itu oke. salah satu culture shock. Semuanya tepat waktu, semuanya. Semuanya tepat waktu. Makanya kita Oke. akhirnya terbentuk juga kita harus tepat waktu gitu dalam. Ini fakta juga. Jadi tugas-tugas saya itu kalau kalau dulu saya kalau perbandingan ya, S1 tuh ngaretnya banyak, Prof. Jadi saya tetap ngumpul tugas di dosen saya walaupun lewat-lewat, tapi saya selalu alasan gimana caranya lah. Pokoknya iya udah Pak gini gini gini, atau saya ngapain kek, ketemu ke rumahnya kek, yang penting ngumpul. S2 udah lebih tertata. Ya. Jadi kadang ada telatnya, kadang tepat waktu. Kalau S3 ini, apalagi saya dapat tugas dari Prof Ika, pasti saya ngumpul sebelum deadline. Ya, sehari Pasti. sebelum deadline. Sehari sebelum deadline itu pasti kumpul, dan itu mungkin terbentuk karena Prof sendiri ya tadi di dulunya sudah tepat waktu. Jadi kami belum kumpul pun diingatkan lagi. Iya, Kalau biasanya kan orang Indonesia kan ya udah kalau nggak kumpul ya saya nggak ingatkan apa-apa. Pokoknya kalau nggak kumpul ya udah. iya. Tapi kalau Prof Ika atau yang lainnya bisa ingetin dulu. Jangan lupa ya tanggal sekian ini deadline gitu. Sehingga mahasiswa ada oh iya ini udah tinggal dikit nih deadline-nya. Waktu Malaysia. Tapi Waktu kalau Malaysia. Sorong kan memang lebih lambat dari Malaysia ya. Tapi untungnya saya nggak pernah ikut waktu Malaysia. Iya, iya, iya. Ikut selalu waktu Sorong ya jam 12 sebelum Yang itu ya sudah. kasihan yang di WIB, Ya yang di benar. Jakarta. Lebih mundur. Jadi mau ngumpulin ternyata sudah ditutup. Sudah ditutup. Pak Rahmat. Nah, apa namanya Prof ini menarik ya. Kita udah ngobrolin tentang AI tadi, perkembangan AI, kemudian kita udah obrolin tentang bagaimana itu UMAM, potensi-potensi dan peluang untuk kuliah di UMAM bagi yang S1 mau ke S2. Kemudian kita udah ngobrolin juga nih, kita udah tahu nih tentang cerita Prof Ika nih. Nah, kalau misalnya kalau kita wrap ini, Prof Ika tuh mau kasih tahu apa sih ke Sobat Unamin kalau kan juga kuliah dengan berkeluarga atau enggak perempuan atau apa namanya khususnya perempuan lah ya, dan ini saya kasih info sedikit bahwa anak-anak yang asli di asli Papua ini di kita itu kesannya tuh cenderungnya malu-malu gitu, yang apa namanya anak-anak asli Papua biasa pinter-pinter tapi kesannya tuh kayak malu-malu gitu Prof. Nah untuk bisa seperti Prof sampai ke luar negeri dan segala macam, mungkin ada tips dan trik untuk Sobat Unamin. Oke, ya. Jadi saya selalu menyampaikan terutama kepada teman-teman yang bachelor ya, Bachelor, yang S1. ya. Teman-teman ini kan dalam secara usia juga memang masih dalam perkembangan ya, secara kognitifnya juga masih baru mau akan melangkah ke masa kedewasaan gitu, sehingga memang banyak yang perlu dipelajari gitu. Yang pertama dalam menjalani kehidupan ini teman-teman harus optimis yang pertama. Jadi optimisme itu harus selalu dipupuk. Jadi jangan seperti tadi saya bilang ya, kira-kira Indonesia bisa nggak maju? Bisa, kita harus bisa gitu. Optimis gitu, optimis aja dulu. Jadi kita kalau kita menanamkan sikap diri optimis, maka kita akan mendapatkan peluang lebih besar untuk sukses. Itu yang pertama, optimis. Kemudian yang kedua adalah jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita peroleh. Misalnya kita merasa oh IPK saya sudah tinggi ini gitu kan, tapi coba kalian gali, pasti dalam kan tidak ada manusia yang sempurna. Benar. Kita semua pasti punya dari satu kotak ya, satu lembar kertas yang putih bersih, yang ini pasti ada satu titik sekecil apapun, semikro apapun itu, kekurangan dari kertas tersebut. Nah, sama juga diri kita sendiri. Kalaupun IPK kita misalnya 3,99 atau 4,0 sekalipun, pasti kita ada sesuatu yang perlu ditingkatkan dari diri kita. Nah, terutama dalam bidang akademik dan sebagai bekal kalian untuk mencari pekerjaan nanti, perusahaan itu atau instansi itu memang melihat IPK. Tapi lebih daripada itu, soft skill kalian itu sangat diperlukan. Dipertimbangkan. Ya, sangat dipertimbangkan. Jadi
Kalau kalian tidak punya panggung untuk melatih soft skill kalian, misalnya public speaking, saya pengen public speaking tapi tidak pernah Tidak pernah dapat panggung ya gitu. diundang sebagai moderator, Iya. tidak pernah diundang sebagai MC misalnya. MC atau narasumber. Narasumber. Kalian buat panggung kalian Iya, iya, sendiri. iya, benar. Sekarang kan fasilitas sudah banyak nih platform sosial media. Pasti mayoritas dari kalian punya TikTok kan, Benar. Instagram kan. Nah, Gunakan panggung itu ya. belajar untuk bikin konten TikTok yang positif. Nah, di situ kalian belajar. Ya, tidak perlu memikirkan nanti viewersnya berapa, likes-nya berapa, banyak orang yang tidak suka, dianggap alay atau apapun itu. Tapi kita fokus pada pengembangan diri. Kalau perlu akunnya di private dulu. Oke. Ya, jadi Supaya kita sambil stok belajar. stok video, terus kemudian idenya dari mana, Bu? Saya nggak ada ide gitu. Lihat contoh TikTok yang Yang sudah lain. sukses, kita adaptasi aja gitu modelnya. Misalnya kalian sekarang sedang tren membuat konten TikTok yang bernilai positif ya, bernilai misalnya quotes atau apa tapi dalam bahasa daerah. Oke. Nah, kalian kan punya keunikan nih ya, di Di Sorong Sorong kan ada nih. bahasa daerah Sorong atau Papua pada umumnya. Nah, kita bikin konten tapi diselipin dengan konten bahasa daerah. kearifan lokal gitu. Itu akan mempunyai nilai lebih. Nah, itu panggung kalian untuk melatih public speaking. Misalnya soft skill terkait dengan kepemimpinan, leadership. Yang masih semester 2, semester 4, ini kan sekarang semester genap ya. Atau nanti ketika teman-teman atau adik-adik kalian di semester 1, cobalah untuk menjadi ketua kelompok kalau ada tugas dari dosen gitu ya. Jangan selalu puas hanya dengan menjadi anggota kelompok. Cobalah jadi ketua kelompok sekali-sekali gitu. Minta ya. Ya mengajukan diri, teman-teman boleh nggak kalau saya jadi ketua kelompoknya gitu. Ya, jadi itu akan terpupuk leadership dan beberapa contoh-contoh soft skill yang lain itu teman-teman perlu pupuk dari dalam diri kalian sendiri dengan tidak mengabaikan hard skill yang kalian memang harus punya. Hard skill itu keilmuan ya. Orang IT harus menguasai IT, orang hukum harus menguasai hukum, orang administrasi negara atau manajemen juga harus menguasai keilmuannya gitu. Mantap. Jadi teman-teman perhatikan itu ya, soft skill itu penting ya. Jadi latih ya selama kuliah itu dilatih soft skill supaya ketika lulus udah siap lah untuk masuki dunia kerja gitu ya. Betul. Paling tidak itu added value-nya. Betul. Karena kalau cuman IPK saja, semua orang mungkin bisa juga dapat IPK yang sama. Betul. Tapi soft skill itu belum tentu semua orang bisa. Dan kalau kita tidak latih dari sekarang, nanti kita teran, kita akan menjadi yang kurang daripada yang lain pada saat menghadapi dunia kerja. Betul. Nah, menarik. Teman-teman, ini obrolan sama Prof. Ika nih panjang, masih banyak, tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin kapan-kapan kita by Zoom kali ya, kuliah. Boleh. By Zoom gitu ya, Prof. itu Boleh ya, menarik, Prof ya, sama teman-teman bachelor ya, yang S1. Nah, ini udah dapat lampu hijau nih. Nanti mungkin kapan-kapan kita buat kelas sesi khusus untuk mungkin khusus memotivasi ya, Prof ya. Gitu dari pengalaman Prof juga. Oh iya, Ya. boleh menambahkan Ya, satu. silakan. Tadi kan optimis ya, terus kemudian jangan cepat puas dengan apa yang kita Jangan cepat punya. puas ya. Mungkin ini akan sedikit menginspirasi teman-teman semua. Jadi mungkin kalau orang pikir, itu sudah S3 ini Bu Ika gitu, sudah mentok pendidikannya. Oh tidak gitu kan. Kalau saya selama itu ada kesempatan, saya akan ambil gitu. Contohnya misalnya walaupun saya sudah istilahnya kata orang sudah mentok nih pendidikan saya sudah S3, tapi saya selalu mencari short course untuk postdoktoral, kesempatan saya untuk menimba ilmu yang lain gitu. Saya pernah dapat beasiswa International Dean's Course, jadi pengelolaan perguruan tinggi di Jerman gitu ya tahun 2020. Terus kemudian beasiswa dari Amerika 2 kali. Yang pertama yang menariknya adalah Women Muslim. Jadi temanya itu tentang Women Muslim in Engineering kalau tidak salah. Ya, jadi perempuan Muslim yang menduduki tidak not necessarily engineering sih, kayaknya dalam bidang keilmuan gitu kan. Jadi
ini menarik nih temanya, saya ikutin gitu. Terus kemudian yang terakhir belajar tentang kerjasama universitas dan sistem pendidikan tinggi itu saya berangkat ke US juga gitu. Jadi jangan Kesempatan apa aja? iya, jangan Ayo. mengkotakkan diri, oh saya sudah cukup. Saya sudah cukup S1, tidak perlu lagi lah saya sekolah lagi. Jangan ya. Terus tingkatkan kompetensi kamu mana yang kira-kira diperlukan oleh lingkungan dan komunitas dan yang memang sesuai dengan passionnya Sessionnya. gitu. Oke, thank you, Prof. Ini sudah di pengunjung waktu. Terima kasih udah berkunjung ke Unamin. Terima kasih juga sudah memotivasi teman-teman sobat Unamin. Kami berharap Prof nanti next ke depan kalau ada kesempatan bisa datang sini lagi, kita podcast Insya lagi, Allah. dan semoga sukses terus ke depannya. Prof hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan, kembali ke Malaysia lagi. Dan kita akan ketemu lagi dengan Prof di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di obrolin episode berikutnya. Dadah teman-teman.